Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Dwi Isnaini, NIM 856023622, Universitas Terbuka semester 7 kelas A, Prodi S1 PGS Depok Jar Asahan UPPJ Medan. Di sini saya akan mempraktekkan pratikum ekosistem darat. Apa itu ekosistem darat? Ya, ekosistem darat merupakan suatu sistem yang terbentuk karena adanya hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan hidup, dan di antaranya keduanya tidak bisa terpisahkan. Ekosistem juga terjadi dari komponen biotik dan abiotik. Komponen abiotik terdiri dari produsen atau tumbuhan dan konsumen seperti hewan, serta dekomposer atau penguraian. Sedangkan komponen abiotik itu terdiri atas bahan anorganik, bahan organik, dan iklim. Dari cara terbentuknya di sini ada dua jenis ekosistem, yaitu ekosistem darat, buatan, dan alami. Contoh ekosistem alami adalah hutan, padang rumput, gurun, gunung. Sedangkan contoh ekosistem buatan itu seperti sawah, taman, dan kebun. Ini saya akan melakukan praktikum ekosistem darat alami dan buatan. Adapun tujuan yaitu membandingkan komponen-komponen yang terdapat pada ekosistem darat, alami, dan buatan. Adapun alat dan bahan yang saya gunakan seperti lembar pengamat, alat tulis, aplikasi barometer, lingkungan sekitar. Saya akan menunjuk ke ekosistem darat alami, yaitu hutan. Komponen abiotik beserta kondisi yang ada di hutan antara lain kondisi seperti cahaya yang cukup baik, suhunya sini mencapai 31 derajat Celcius. Jenis tanahnya ini seperti liat putih, anginnya sedikit semilir, serta keadaan air sangat cukup baik. Saya akan mengamati komponen abiotiknya, yaitu seperti dari tanaman dan hewan seperti tumbuhan paku-paku. Dapat kita lihat di sini ada pohon paku-paku beserta hama sawit. Yang kedua dapat kita lihat di sini ada pohon jeruk, ada pohon ubi, dan di sebelah kanan saya ada pohon jambu air, ada pohon talas, ada mangga, dan ada jambu biji, ada juga durian, ada pohon rambutan. Dan yang terakhir dapat kita lihat di sini ada tanaman jagung. Semua tanaman tersebut paling berinteraksi dengan komponen abiotik di lingkungannya, di mana tanaman membutuhkan cahaya matahari, air, dan tanah untuk membantu suatu proses pertumbuhan dan perkembangannya. Selain itu, dalam beberapa tanaman juga membutuhkan hewan yang dapat membantu proses penyerbukan. Selanjutnya saya akan mengamati beberapa hewan. Yang pertama ada semut, dan yang kedua ada kucing. Hewan-hewan tersebut juga berinteraksi dengan komponen biotik dan abiotik di lingkungannya. Mereka juga membutuhkan air, oksigen, dan makanan untuk terus bisa dapat hidup dan berkembang biak. Dalam hal ini, tumbuhan sebagai produsen dan hewan sebagai konsumen. Selain itu, dapat juga dekomposer atau penguraian. Mereka adalah makhluk hidup organisme yang memperoleh energi dengan cara menguraikan sisa-sisa makhluk hidup lain yang sudah mati. Nah, di dalam ekosistem ini, penguraian yang ditemui yaitu jamur, bakteri, dan berbagai jenis cacing lainnya. Selanjutnya, saya akan menunjuk ke ekosistem darat buatan seperti sawit. Komponen abiotik yang saya amati meliputi cahaya. Di sini cahayanya terlihat sangat lebih terik. Suhunya mencapai 31 derajat Celcius, tanahnya sedikit kering, anginnya cukup semilir, dan kondisi air cukup banyak. Adapun komponen biotik yang saya temukan pada ekosistem pohon sawit, yang pertama di situ ada talas,
ada putri malu. Terakhir dapat kita lihat di sini ada pohon tebu. Semua tanaman tersebut saling berinteraksi dari komponen abiotik, di mana mereka membutuhkan cahaya matahari, air, tanah. Nampak nggak kertas putihnya? Selain tumbuhan biotik lainnya, jenis-jenis hewan ada siput, semut, kadal, belalang, dan capung. Hewan-hewan tersebut juga saling berinteraksi dengan komponen abiotik dan biotik lainnya. Mereka membutuhkan air, oksigen, dan makanan untuk terus dapat berkembang biak dan untuk hidup terus. Adapun dekomposer atau pengurai yang saya temukan di sini yaitu pohon ubi, yang di sini saya temukan ada jamur dan ada cacing. Baiklah, kesimpulan pada hari ini adalah dari hasil pengamatan pada lingkungan sekitar seperti ada hutan, ada sawah, ada pohon sawit, menunjukkan bahwa di alam ini terdapat hubungan timbal balik antara unsur atau komponen biotik dan abiotik yang membentuk suatu sistem ekosistem tersebut. Interaksi tersebut mendukung keseimbangan alam yang menguntungkan bagi makhluk hidup termasuk manusia. Sampai di sini praktikum ekosistem darat alami dan buatan. Semoga video praktek ini dapat bermanfaat, dan apabila ada kesalahan dalam video saya mohon maaf, dan saya berharap ini dapat memenuhi tugas kuliah saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.